temanku dulu di SD ditugaskan pergi ke timur. Remy Silado, sastrawan yang lahir pada tanggal 12 Juli 1945 ini, memiliki nama asli Yapi Panda Abdiel Tambayong. Remy Silado adalah sosok seniman multitalenta. Sebutan sastrawan saja tak cukup menggambarkan sosoknya yang menggeluti nyaris semua bidang seni. Remy Silado bukan cuma sastrawan yang menulis sekian banyak novel dan cerita pendek. Remy juga seorang jurnalis, seorang ahli bahasa, aktor, penyair, dramawan, musisi, dan dia juga melukis. Remy Silado adalah penulis yang sangat produktif. Dalam karir menulisnya, Remy Silado pernah menggunakan beberapa nama, antara lain Dova Zila, Alif Danya Munshi, Juliana C. Panda, dan terakhir juga nama aslinya sendiri, yaitu Yapi Tambayong. Dari sekian puluh buku yang ditulisnya, beberapa di antaranya adalah buku tentang musik. Ini menunjukkan bahwa selain bernyanyi dan membuat karya musik, Remy Silado memiliki perhatian besar tentang musikologi. Menuju Apresiasi Musik, adalah buku yang ditulis Remy Silado pada tahun 1983. Ia kemudian juga menulis buku Sosiologi Musik dan 2 jilid buku tebal berjudul Ensiklopedia Musik. Di dunia menyanyi, sejak pertengahan tahun 1950-an hingga 1960-an, Remy Silado berkali-kali menjuarai lomba menyanyi. Pada tahun 1978, Remy Silado merilis rekaman album musik yang diberi tajuk Remy Silado Company. Tahun 1980, Remy Silado kembali merilis album musik Oreksas. Syair lagu-lagu ini diambil dari puisi-puisi membeling karyanya semasa menjadi redaktur majalah Aktuil. Di dunia sastra, Remy Silado menulis belasan novel dan juga puisi. Ketika bekerja sebagai redaktur majalah Aktuil, Remy Silado mengasuh rubrik puisi membeling. Puisi membeling ini tak cuma pernah menjadi lirik-lirik lagu yang dibuatnya, tetapi kemudian juga menjadi judul kumpulan puisinya yang sangat tebal berjumlah 1000 halaman lebih. Untuk iman temanku dulu di SD ditugaskan pergi ke timur. Remy Silado sudah berkarir sejak muda. Ia sudah berkutat di dunia teater sejak duduk di bangku SMP. Karir jurnalistik Remy dimulai sejak awal 1960-an. Remy Silado juga pernah menjadi redaktur di beberapa majalah, antara lain majalah Vista dan Aktuil. Ketajaman pena Remy Silado pernah membuatnya berurusan dengan hukum. Remy bercerita bahwa di era Orde Baru, ia pernah tersangkut kasus delik pers karena dianggap menghina Gubernur Jawa Barat era Orde Baru. Pada wawancaranya dengan sebuah media, Remy menuturkan bahwa saat itu ia dibela melalui tulisan oleh Mahbub Junaidi, jurnalis senior yang kemudian dikenal dengan bukunya, Kolom Demi Kolom dan Novel dari Hari ke Hari. Sikap kritis Remy Silado, baik ketika sebagai jurnalis dan seniman, membuatnya kerap berbenturan dengan kekuasaan, tidak hanya dalam bidang jurnalisme, tetapi juga ketika ia berkarya di bidang teater. Kepiawaiannya menulis dan ketertarikannya pada dunia musik dan juga seni peran, membuat Remy Silado, sejak tahun 1970-an, terlibat dalam banyak produksi film, baik sebagai aktor, penulis naskah hingga sebagai komponis. Remy Silado sedikitnya terlibat dalam 15 produksi film. Beberapa film terkenal di mana Remy terlibat di dalamnya antara lain adalah film Taksi, dengan bintang utama Rano Karno. Lalu Remy juga pernah ikut bermain dalam film Tutur Tinular Keempat, sebuah film bertema silat dengan latar belakang zaman kerajaan. Kau sudah mencurigaiku menyembunyikan seseorang. Dalam film Dua Kribo dibintangi Ahmad Albar dan Ucok Aka, Remy menjadi penulis cerita. Di luar itu, Remy juga menulis naskah teater dan kerap mementaskannya. Penulis Emma W. Brouwer, dilansir dari majalah Tempo, mengatakan bahwa Remy Silado orang yang nakal. Brouwer menyebut Remy sama nakalnya dengan Voltaire dan Boris Pasternak. Sebagai seniman, Remy Silado tergolong kritis dan berani mengkritik penguasa melalui karya-karyanya. Sejak tahun 1970-an, Remy Silado kerap kali ditangkap dan diperiksa aparat seusai pementasan teaternya.
Menurut Remy, di Jakarta ia pernah ditangkap aparat sampai 3 kali, sementara di Bandung sendiri Remy tak bisa menghitung berapa kali ia mengalami intimidasi oleh penguasa. Bersama grup teaternya, Dapur Teater 23761, sejak 1970 Remy memadukan musik klasik, jazz, rock, pop, karawitan Jawa dan Sunda disertai tari yang menjadi ciri khas pertunjukannya. Sebagai seniman, penampilan Remy Silado tergolong cukup eksentrik dan rapi. Ia sangat senang memakai pakaian berwarna putih. Seniman besar ini meraih cukup banyak penghargaan. Di dunia sastra, pada tahun 2002 ia mendapat Katulistiwa Literary Award untuk novelnya, Kerudung Merah Kirmizi. Tahun 2005, Remy Silado juga mendapatkan Anugerah Satya Lencana Kebudayaan dari Republik Indonesia. Dua penghargaan tadi hanya segelintir saja dari sederet penghargaan yang pernah diraihnya. Remy Silado meninggal dunia pada 12 Desember 2022 pada usia 77 tahun dan dimakamkan di TPU Menteng Pulo, Jakarta Selatan.